Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Seri pengajaran hari ini Rabu 3 Februari 2021 berjudul Akulah Kebenaran. Kebenaran di sini yang dimaksud bukan kebenaran menurut manusia, melainkan kebenaran di dalam Tuhan Yesus. Seperti yang dikatakan dalam Yohanes 14 ayat 6. Kata Yesus kepadanya, "Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui Aku." Dari sini semakin jelas bahwa Yesuslah kebenaran. Maksudnya, Yesus adalah sumber kebenaran satu-satunya bagi orang percaya. Saudara, ada dua kata yang dapat diartikan kebenaran. Yang pertama adalah aletheia, yang dalam bahasa Inggris diterjemahkan menjadi truth, yang mana artinya adalah kebenaran yang bertalian dengan firman. Dan yang kedua adalah dikaiosune, yaitu kebenaran yang menyangkut sikap hidup atau perbuatan, baik yang kelihatan ataupun yang tidak kelihatan. Nah, dalam kalimat akulah kebenaran, kebenaran di sini adalah aletheia, yaitu firman. Firmanlah yang akan mengajar kita kebenaran yang sejati. Itu artinya ketika kita percaya bahwa Yesus adalah kebenaran, maka kita harus mau belajar firman. Kita harus bisa mengerti firman yang benar dengan benar. Bagaimana menafsirkan firman itu sesuai dengan eksegese dan kaidah hermeneutika yang benar. Ini tidak mudah, padahal ini sangat penting. Karena pemahaman firman yang benar akan menuntun kita kepada hidup yang semakin serupa dengan Yesus. Sebaliknya, kalau sampai salah memahaminya, maka orang percaya akan tersesat. Artinya jalan yang diikuti pasti bukan jalan Yesus. Dan akibatnya kelak pasti ditolak Tuhan. Mengingat tidak mudahnya untuk belajar kebenaran, maka dibutuhkan mentor-mentor yang benar-benar memadai. Itulah sebenarnya fungsi daripada hamba Tuhan atau pendeta, yaitu menjadi mentor-mentor sementara, yang mana olehnya jemaat atau orang awam bisa belajar dan mengerti firman dengan benar. Saya katakan mentor-mentor sementara karena pada akhirnya setiap orang percaya harus dimuridkan, harus diajar oleh Tuhan Yesus sendiri. Oleh sebab itu, aktivitas gerejawi apapun bentuknya harus diarahkan kepada pembelajaran firman Tuhan. Ironinya, banyak gereja tidak demikian dan tanpa disadari telah mengabaikan pengajaran yang merupakan salah satu fungsi gereja, didake. Kata mengajar yang dalam bahasa Yunani dipakai kata didake seperti yang tertulis dalam Kisah Para Rasul 2 ayat 42 yang merupakan sinonim kata doktrin, merupakan bagian penting dalam gereja mula-mula. Ketika itu orang percaya harus diajarkan doktrin tentang kemesiasan Yesus, sehingga orang percaya mempunyai suatu keyakinan dan tidak mudah diombang-ambingkan dengan beragam pengajaran sesat yang ada. Jangan sampai orang percaya menjadi
tidak percaya diri karena tidak memiliki pengetahuan doktrin tentang kemesiasan Yesus. Pengajaran kepada orang-orang yang baru percaya akan menghasilkan kedewasaan rohani. Kisah Para Rasul 11 ayat 26. Sedangkan kegagalan untuk merespon pengajaran akan menghasilkan bayi-bayi rohani. Ibrani 5 ayat 12. Sayangnya, banyak gereja yang tidak menyadari pentingnya akan pengajaran firman, sehingga arahnya hanya kepada kuantitas atau jumlah jemaat. Itu yang dikejar dan diupayakan. Itu yang dijadikan ukuran keberhasilan suatu gereja. Semakin banyak jumlah jemaatnya, semakin banyak kegiatannya, semakin banyak fasilitas yang dimilikinya, semakin besar gerejanya, maka akan dipandang sebagai gereja yang berhasil. Padahal harusnya tidak demikian. Jadi, tidak heran aktivitas atau kegiatannya lebih tertuju kepada entertainment atau hiburan. Bagaimana jemaat bisa nyaman dan setia untuk pergi ke gereja? Sehingga, mungkin akan menambah persembahan. Memang tidak semua gereja seperti ini, saudara. Tetapi sekarang banyak gereja yang seperti itu. Hati-hati, saudara. Mungkin saudara berkata, tapi Pak, di gereja saya ada pengajarannya kok. Ada Bible study. Oh, bagus itu. Memang ada PA, Bible study, atau apapun namanya. Tapi kalau pengajarannya cuma mengarahkan jemaat, bagaimana bisa menerima berkat-berkat Tuhan? Khususnya berkat-berkat jasmani. Meyakini kuasanya serta mengalaminya. Itu sama juga tidak tepat kalau tidak boleh dikatakan menyesatkan. Padahal banyak orang Kristen yang baik-baik dan tulus. Nah, kasihan mereka, saudara. Tetapi harus diakui tidak sedikit juga gereja yang mengajarkan jemaatnya dengan kebenaran yang murni. Ini sudah bagus, tetapi kalau kita lihat tidak banyak juga jemaat yang mengalami pendewasaan rohani. Hal itu karena kesalahan jemaat itu sendiri yang pada umumnya memang tidak suka untuk belajar kebenaran. Kenapa bisa begitu? Ya, karena mereka pikir yang penting sudah setia ke gereja, sudah memberi persembahan, bahkan persepuluhan, atau bahkan menjadi donatur, dan itu cukup. Lagi pula mereka tidak merasa melanggar moral hukum umum seperti membunuh, mencuri, atau berzina. Padahal kalau orang tidak mau belajar kebenaran firman, mana mungkin bisa mengerti, apalagi melakukannya. Tidak mungkin, bukan, saudara? Dan kalau tidak melakukan firman, maka tidak mungkin menjalani hidup yang seperti Yesus. Orang seperti ini sungguh kasihan, saudara. Kenapa? Karena secara lahiriah mereka menjalankan ibadah, tetapi hakikatnya mereka memungkiri kekuatannya. 2 Timotius 3 ayat 5. Jauhilah mereka, kata Alkitab begitu. Artinya jangan dicontoh orang yang seperti itu, karena kelak pasti ditolak Tuhan. Sekarang kita jadi tahu bukan bahwa kalimat akulah kebenaran dalam Yohanes 14 ayat 6 itu maksudnya kalau kita mau mengikuti jalan Yesus, kita harus mau hidup dalam kebenaran firman-Nya. Untuk itu tidak ada cara lain kecuali kita terus belajar firman yang benar dengan cara yang benar.
dan tentu sesuai kapasitas kita masing-masing. Percayalah, Roh Kudus pasti menolong saudara. Amin. Tuhan memberkati.